ketika Kanaan, apa kabarnya kalian? Jumpa lagi dalam Saat Teduh Bareng Yuk di hari ini, hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020. Temanya apa ya? Temanya adalah persembahan yang hidup. Teman-teman, Israel saat itu selalu harus diawasi oleh Allah. Mereka bukan bangsa yang penurut. Maka, bentuk persembahan yang dipakai sebagai alat pengikat. Allah mengatakan melalui Musa, mereka harus memberi persembahan sebagai uang pendamai untuk nyawanya. Bagaimana seharusnya kita memberikan persembahan, teman-teman? Mari kita baca mengenai persembahan khusus pada waktu pendaftaran orang Israel dalam kitab Keluaran 30 ayat 11 sampai dengan 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya. Pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Inilah yang harus dipersembahkan tiap-tiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu. Setengah shikal, ditimbang menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera beratnya. Setengah shikal itulah persembahan khusus kepada Tuhan. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur 20 tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Orang kaya janganlah mempersembahkan lebih, dan orang miskin janganlah mempersembahkan kurang dari setengah shikal itu pada waktu dipersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Dan haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari orang Israel dan menggunakannya untuk ibadah dalam kemah pertemuan, supaya itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan untuk mengingat kepada orang Israel dan untuk mengadakan pendamaian bagi nyawa kamu sekalian. Nah teman-teman, sejauh itulah pemberitaan kita pada hari ini. Firman-Nya, setiap orang Israel yang usianya 20 tahun ke atas, di ayat 14 tadi ya teman-teman ya, diwajibkan loh untuk membayar setengah shikal kepada Allah sebagai pendamaian bagi nyawa, ayat 15 ya teman-teman. Nah guys, persembahan tersebut bukan sebuah upeti biasa. Persembahan tersebut adalah sebuah tindakan yang dituntut oleh kekudusan perjanjian teokratis. Nah, kisah di atas menunjukkan bahwa karena ketidaksucian sifat Israel, maka senantiasa mengingatkan kita bahwa pada dasarnya Israel terasing dari Allah. Israel dan dapat tinggal di dalam hubungan perjanjian dengan Allah dan hidup di dalam kerajaannya hanya karena kasih karunia yang menutupi dosa mereka. Nah, bagaimana sifat persembahan itu kemudian teman-teman? Karena persembahan itu sebagai pendamaian bagi jiwa, maka tindakan itu menunjuk bahwa sifat dosa itu dikuduskan melalui suatu pendamaian yang sempurna, dan perhambaan mereka di bawah hukum Taurat telah diubah sepenuhnya menjadi kedudukan sebagai anak yang untuk itu Israel dipanggil. Barulah sesudah itu teman-teman, Israel selaku anak kerajaan tidak perlu lagi membayar uang pendamaian bagi jiwa mereka. Teman-teman coba perhatikan ya di Matius 17 ayat 25. Nah pada saat itu teman-teman, orang Israel atau dalam bahasa aslinya Ish, yaitu laki-laki, yang disyaratkan adalah orang yang berumur 20 tahun ke atas. Dianggap 20 tahun adalah standar kedewasaan seseorang untuk mengerti suatu hal. Bagi kita pun juga sama teman-teman. Ketika kita dewasa secara rohani, tanda kutip ya teman-teman ya, maka kita mengerti betul apa sih arti pengorbanan Kristus. Dari pengertian itu, kita akan dengan sukarela dan dengan hati yang taat membawa tubuh hidup kita sebagai persembahan kepada Tuhan. Nah, Yesus telah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib. Itulah dianggap uang pendamai, tanda kutip ya, bagi kita. Seperti bangsa Israel,
dibawa Tuhan keluar dari Mesir. Demikianlah dengan orang percaya teman-teman yang tadinya hidup dalam cengkraman dosa, namun dibawa Tuhan keluar kepada hidup yang berkemenangan. Maka ini adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan yang setia. Nah teman-teman, kita harus memberi persembahan yang hidup ya. Kenapa? Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 5 yang berbunyi demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Selamat datang di obrolan santai Youth Millennial. Apa Jul temanya? Kali ini kita bahas mager. Nah, siapa nih di antara kalian yang suka mager-mageran? Kenapa sih kok sebenarnya anak-anak muda nih terutama kok sering banget sih dikit-dikit mager gitu? Masalah mager ini nggak cuma terjadi di generasi kita ya. Udah jadi karakter gimana dong? Nah itu. Ini Abram ya. Mungkin udah jadi karakter Abram. Bisa dibilang. Ini modal pengakuan dosa ya. Tapi kan ya kok cara buat ngelawan rasa mager ini kan susah banget gitu. Ya teman-teman, taruh di dalam otak lu, Tuhan menciptakan lu untuk sebuah tujuan. Kalau lu masih nggak tahu tujuannya apa hari ini, that's okay teman-teman. Kalau lu belum tahu, teman-teman udah mulai bisa taruh begini dalam otak lu. Tuhan menciptakan saya untuk memuliakan Dia.